Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Bible Study, Markus pasal 4 ayat 1 hingga yang ke-20, perumpamaan tentang seorang penabur. Belajar basic, sesungguhnya kita melihat di ayat yang pertama, orang banyak, sangat besar jumlahnya pada waktu Yesus mengajar. Tetapi di zaman ini, sesungguhnya kalau mengajar seperti ini pun, kita punya view, kita punya pendengar, mungkin sedikit. Tetapi janganlah kita kecil hati, kita teruskan pelayanan kita. Karena dahulu Yesus hanya seorang menyampaikan Injil karena dia itu Injil secara pribadi. Dan sesungguhnya pada waktu ia terangkat ke surga, ia telah memberikan amanat kepada 12 rasul yang sesungguhnya diberikan tanggung jawab untuk menjadi penyampai kabar baik. Demikianlah kita telah terserak, bukan hanya 12 lagi. Mungkin sekarang ini kita sudah 12 juta penyampai. Jangan kita khawatir tentang siapa pendengar. Karena kita diberikan satu ilham untuk memahami bahwa Filipus lebih berkesan dalam pelayanan pada waktu dia diutus ke tempat yang sunyi. Di dalam Kisah Rasul pasal 8, kita dapat melihat peristiwa itu di mana dia bertemu dengan sida-sida Ethiopia, dan sesungguhnya sampai ia terlalu mudah untuk menyampaikan firman Tuhan. Bahkan sepertinya sida-sida dari Ethiopia itu seperti telah menunggu dia untuk menyampaikan firman Tuhan, penjelasan firman Tuhan. Karena itu semangat kita jangan hilang pada waktu kuantiti pendengar sedikit. Karena mungkin itulah sasaran yang Tuhan sediakan untuk kita berikan penjelasan tentang firman Tuhan. Yang kedua, seorang penabur keluar untuk menabur. Saya ingin ajak kita belajar bersama. Sebelum kita menabur benih, kita harus memikirkan bahwa ada tapak. Kita sudah tinjau keadaannya sesuai untuk ditabur terus atau tidak. Kemudian kalau dia belum sesuai untuk ditabur, kita harus sediakan peralatan. Dan apabila ada peralatan, kita harus melihat keadaannya, kita memerlukan teman atau tidak. Apabila kita sudah meninjau dengan cara, kita perlu tahu bahwa kita perlu ada tindakan. Di sini kita sedang belajar amnya bagi para penyampai juga, yang mungkin sama seperti saya berkongsi firman Tuhan seperti ini. Di dalam hal kita menabur, kita harus memperhatikan klien atau mungkin pendengar ataupun jemaat yang sedang kita coba dekati dengan persahabatan. Kita harus memantau hidupnya, apakah ia benar-benar bersedia menerima firman Tuhan itu. Karena jika kita menabur sembarang firman Tuhan itu, maka mungkin ia akan terjadi seperti jangan melempar mutiara kepada babi. Jadi demikian kita dapat pelajari dalam hal ini. Kita harus menyediakan diri pribadi yang menjadi tempat untuk menabur firman itu, supaya ia benar-benar tersedia sebagai tanah yang subur, sehingga firman itu tidak akan sia-sia. Burung tidak dapat memakannya karena kita sudah menyediakan dia. Batu-batu sudah kita tanggalkan dalam hidupnya. Bahkan semak duri juga kita sudah grass cutter. Demikian kita perlu menyediakan orang itu untuk menerima firman Tuhan yang benar-benar indah. Karena firman itu, Injil itu, kabar baik itu adalah berita tentang keselamatan jiwa dan hidup yang kekal bersama Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati.